Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Putri akan menjelaskan tentang unsur-unsur pidato dan jenis-jenis pidato serta apa saja yang harus dilakukan sebelum kita pidato. Yang pertama, masih ingatkah kalian dengan pengertian pidato? Ya, pidato adalah salah satu cara komunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa sebagai alat dengan tujuan bermacam-macam sesuai kepentingannya, baik untuk mempengaruhi pendengar, penyampaian pesan, propaganda, bisnis, politik, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya arus komunikasi pada pidato hanya bersifat satu arah, yaitu dari pembicara atau yang biasa disebut dengan orator kepada pendengar pidato tersebut. Selanjutnya, tujuan pidato itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu memberikan sapaan dalam suatu acara. Kemudian yang kedua adalah memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. Yang keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Yang kelima yaitu pidato kadang-kadang juga bertujuan untuk propaganda. Yang keenam yaitu untuk kepentingan bisnis, bisa juga untuk politik. Terus selanjutnya jenis-jenis pidato. 1. Pidato pembukaan. Nah, pidato pembukaan ini merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Yang kedua, pidato pengarahan. Pidato pengarahan merupakan pidato untuk mengarahkan jalannya acara pada suatu pertemuan. Yang ketiga yaitu pidato sambutan. Pidato ini disampaikan dalam suatu acara atau kegiatan tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat yaitu pidato peresmian. Pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima, pidato laporan. Pidato laporan merupakan pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang keenam yaitu pidato pertanggungjawaban. Nah, pidato pertanggungjawaban ini merupakan pidato yang berisi suatu laporan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pidato itu ada 3. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, pembukaan ini isinya adalah ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini menggambarkan isi pidato secara singkat. Nah, biasanya memuat pengantar yang mengarahkan ke topik. Yang ketiga adalah isi atau materi pidato. Nah, isi ini memuat beberapa hal seperti tujuan pidato tersebut, sasarannya untuk siapa, rencananya apa, dan langkah-langkahnya apa tergantung dari isi pidato tersebut. Yang keempat yaitu penutup, berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Biasanya juga disertai dengan permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri pidato yang baik? Itu yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Jadi pidato itu bertujuan untuk apa itu jelas. Isinya mengandung kebenaran. 3. Penyampaiannya jelas dan juga menarik. 4. Menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. 5. Cara penyampaiannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Jadi jika yang mendengarkan itu siswa, ya tentu saja menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang siswa ya. 6. Menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume suara yang pas.
intonasi itu adalah naik turunnya lagu kalimat. Kemudian artikulasi adalah bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Volume suara yaitu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata atau kalimat. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mempersiapkan suatu pidato? Ada beberapa persiapan sebelum berpidato, antara lain 1. Mengetahui jenis pidato dan tema acara. Jadi kita harus tahu ya jenis pidato apa yang akan kita sampaikan dan tema acara apa yang akan kita berpidato tersebut. Kemudian yang kedua adalah wawasan pendengar pidato secara umum. Jadi kita harus tahu siapa pendengar dari pidato yang akan kita sampaikan. Kemudian 3, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato, misalnya naskah pidato dan lain sebagainya yang diperlukan. 4, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. 5, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Jadi jangan sampai terlalu lama ataupun terlalu singkat, jadi menyesuaikan. Lalu, apa saja teknik-teknik dalam berpidato? Nah, ada beberapa teknik berpidato yang baik, antara lain 1. Pengambilan nafas yang tepat. 2. Mengambil posisi berdiri yang nyaman. 3. Menggunakan intonasi, volume, dan artikulasi yang jelas. 4. Menyiapkan dengan baik materi pidato yang akan disampaikan. 5. Menyiapkan catatan kecil sebagai pengingat materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian apa saja metode dalam berpidato? Itu ada metode menghafal ya. Metode menghafal itu membuat suatu rencana pidato, menghafalkannya kata per kata. Jadi tidak membawa teks, tapi teks sudah disiapkan kemudian kita hafalkan. Kemudian metode naskah. Metode naskah ini yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat. Nah, ini biasanya dipakai pada pidato-pidato yang resmi. Yang ketiga yaitu metode serta-merta, biasa disebut dengan impromptu. Metode ini yaitu membawakan pidato tanpa persiapan, hanya mengandalkan pengalaman, wawasan. Nah, biasanya ini pidato untuk yang dadakan atau darurat ya, tiba ditunjuk untuk sebagai orator atau orang yang berpidato. Biasanya menggunakan metode impromptu. Yang keempat yaitu metode extemporan. Metode ini yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang disampaikan pada saat berpidato. Jadi menyiapkan kata pidato ya. Selanjutnya, cara-cara berpidato yang baik antara lain itu 1. Berdiri dengan posisi yang tegap dan melihat ke arah audien atau pendengar. Yang kedua, menyampaikan pidato dengan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. 3. Memberikan sapaan, penghormatan kepada orang-orang penting yang hadir. 4. Menyampaikan pidato dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. 5. Ketika menyampaikan pidato tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Demikian penjelasan dari Putri. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan